Episode 25, Perasaan pada si Author POV. Jafir melajukan mobilnya ke lobi apartemen, unit apartemen yang sama dengan apartemen Sizin. Sepertinya dia melihat sosok wanita yang sangat ia kenal sedang berada di sebuah mobil. Jafir melihat pemandangan di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sizi bersama dengan seorang pria yang tadi pagi berada di apartemen wanita itu. Pria muda tampan yang terlihat begitu mencintai Zivana. Jafir terkekeh mengingat bagaimana Zivana sangat tidak ingin disentuh oleh pria yang saat ini tengah mencium bibirnya. Bagaimana tatapan mata Zivana yang meminta tolong padanya agar terlepas dari jeratan pria itu. Lalu apa yang dia lihat sekarang? Zivana bahkan dengan senang hati membalas ciuman dari pria itu. Ada sesuatu di sudut hatinya yang entah dinamakan apa. Cemburukah? Apakah aku memiliki perasaan terhadap Zivana? Ya, kurasa aku memang tertarik. Dia wanita yang hebat, cantik, dan juga galak. Jafir terkekeh pelan. Dia kembali menatap ke arah depan, di mana sangat jelas terlihat Zizi yang masih berciuman dengan pria muda itu. Mungkin mereka memang pasangan yang sedang bertengkar. Apa yang kamu harapkan, Jafir? Batin Jafir, pria itu mengacak rambutnya kasar. Kenapa dia jadi memikirkan Zivana yang saat ini tengah berciuman? Sebenarnya Jafir ingin pergi menemui sekretarisnya itu, hanya ingin mengembalikan dompet Zivana yang tertinggal di kantor. Tapi melihat sepertinya Zivana masih sibuk dengan urusan pribadinya, Jafir memutuskan untuk pergi. Mungkin dia akan mengembalikan dompet itu esok hari. Kenapa perasaanku tiba-tiba tidak enak? Ada sesuatu yang mengganjal. Batin pria itu, ketika sampai di lampu merah, ponselnya berdering. Jafir melihat siapa yang tengah menelponnya. Kenapa dia meneleponku? Apakah dia menyesal telah mengabaikanku? Jafir menggerutu. Sepertinya sekarang dia harus mendinginkan kepalanya yang tiba-tiba terasa pusing. Padahal tadi dia berniat ingin mengajak Zivana makan malam, tapi ternyata waktunya sangat tidak tepat. Aku membutuhkan minuman. Sebaiknya ke klub bisa membuat pikiranku lebih baik. Gumam pria itu. Jafir langsung membelokkan mobilnya ke arah kanan dan berjalan dengan kecepatan sedang. Dia ingin menikmati perjalanan malamnya ini oleh situasi yang antar. Kenapa hatinya benar-benar memburuk? Sedangkan di sisi lain, Kayumun, Viko, aku tidak bisa bernafas. Suara Zivana berusaha melepaskan ciuman pria itu ketika sudah kehabisan napas. Sayang, maafkan aku, ujar Ziko menyesal. Zivana celingukan ke sana kemari, berharap bahwa tadi tidak ada orang yang melihat mereka dengan berciuman panas di lobi apartemen. Apalagi mereka sedang berada di dalam mobil. Bukankah akan sangat memalukan kalau sampai ada yang melihatnya? Sayang, kenapa? Ayo cepat kita segera keluar. Ziko bisa melihat wajah Zizi memerah. Apakah dia tadi merasa malu? Bintang, Pop Zizi. Akhirnya aku bisa merasakan empuknya ranjangku. Setelah berdebat dengan Ziko di mobil tadi, aku pun merengek seperti anak kecil agar Ziko mau melepaskanku. Lucu bukan? Kalau aku yang lebih dewasa 6 tahun malah melakukan hal itu? Tapi terkadang aku memang seperti itu saat bersama Ziko. Dia selalu bisa bersikap lebih dewasa dalam menghadapiku yang sedang merajuk. Entah kenapa kalau bersamaku dia seakan lebih dewasa dari umurnya. Itu yang ku suka dari cara berpikirnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuatku menoleh. Zizi, ini Mommy sayang. Ayo kita segera makan malam. Aku turun dari ranjang dan berjalan ke arah pintu. Ceklet. Iya Mommy, sebentar lagi aku akan keluar. Mau mandi dulu? Jawabku cengengesan. Ya sudah sana mandi dulu. Mommy menutup hidungnya. Kenapa ditutupi hidungnya Mom? Apa Zizi bau? Bau parfum pria, tapi sepertinya Mommy kenal dengan aroma parfum ini. Seperti parfumnya Ziko ya? Ucap Mommy mengetukkan jarinya di dagu, seolah-olah mengingat sesuatu yang harus diingat. Ceka, kenapa Mommy malah bicara seperti itu? Aku kan jadi malu, seperti sedang memergokiku baru berpelukan dengan pria padahal memang iya. Ini aroma parfum terbaruku Mom, ku garuk kepalaku yang tidak gatal. Aku kira kamu dan Ziko baru saja selesai kangen-kangenan begitu sambil berpelukan dan Mom, sebaiknya Mommy cepat kembali ke dapur, Zizi mau mandi dulu. Aku mendorong tubuh Mommy lembut, agar dia bisa secepatnya pergi dari depan kamarku. Rasanya benar-benar takut dan deg-degan. Aku takut
Kalau nanti Mami tahu kalau ada apa-apa di antara Zico dan aku, bisa-bisa nanti aku dipecat dari kartu keluarga. Sebenarnya aku juga belum tahu apakah Mom dan Dad mengetahui hubungan kami. Aku takut kalau mereka akan marah besar kalau mengetahuinya. Setahuku Mami kemarin hanya meminta maaf karena ikut menutupi kebohongan Zico yang sudah menikah dariku. Dia tidak menjelaskan semuanya. Mungkin Mami mengartikan kemarahanku karena aku kecewa pada mereka. Entahlah, aku tidak tahu mau dibawa ke mana hubungan ini. Bahkan hubunganku sudah terlanjur jauh. Seluruh hidupku sudah kuberikan pada Zico. Apakah aku harus segera mengakhiri semua ini? Memberi pengertian pada Zico bahwa kami tidak mungkin bersama. Setelah selesai mandi aku langsung keluar dari kamar dan berjalan ke arah ruang makan. Di sana sudah duduk dua orang yang paling berharga di hidupku. Zico tersenyum ke arahku begitu manis. Aku tidak menanggapi senyumannya dan langsung duduk di samping Mommy Liora. Mau masak makanan kesukaan kalian? Ayo cepat dimakan sebelum dingin. Aku langsung mengambil makanan tanpa mempedulikan tatapan Zico yang menatapku seperti ingin melahapku saja. Kapan kamu pulang ke Amerika, Zizi sayang? Apa aku tidak salah dengar? Jangan memanggilku sayang di depan Mommy. Kagam, aku tidak akan pulang. Aku menetap di sini selamanya. Sivana, apa Mommy tidak salah dengar? Kayolah sayang, jangan bercanda. Ya Tuhan, kedua orang ini kenapa memaksa sekali? Itu sudah menjadi keputusanku, Mom. Zico, aku sudah bekerja di perusahaan GP Group, bahkan langsung mendapatkan jabatan yang tinggi. Jadi mulai sekarang aku akan hidup di sini dengan mengandalkan penghasilanku sendiri. Tidak boleh sih. Aku tidak mengizinkanmu tinggal di sini. Kumohon, kita pulang ke Amerika ya. Zico memegang tanganku dengan erat. Tidak Zico, aku juga punya hak dan privasi sendiri. Mulai saat ini aku ingin merintis karir di sini. Jadi aku mohon Mommy dan Zico mengerti keinginanku. Terlihat Zico mengeraskan rahangnya tidak terima. Aku tahu bagaimana perasaan dia saat ini. Yang pasti dia sangat kecewa. Tapi aku memang ingin bisa lebih mandiri tanpa ikut campur tangan keluarga besar Ferguson, karena aku bukan berasal dari keluarga kandung mereka. Bersambung.